Kalau Mila waktu main itu kayak ngerasa seneng, bangga sama diri sendiri gitu. Ini udah hamil dia, hamil 1,5 bulan pernah jatuh dari tong, sempat pingsan. Kalau kami sebenarnya dari dulu nggak pernah setuju itu apa kegiatan kalian. Karena begini dia, kita ini kan perempuan itu harus di rumah. Jadi itu kan nanti bisa mau DP rundingin lagi sama abang. Abang bilang kan kalau Saya pengen seperti jiwa cowok-cowok biar orang ngira kalau biar cewek tuh bisa seperti cowok, biar cewek tuh nggak diremehkan gitu misalkan. Mama kerja boleh? Cas dulu mama. Iya mama naik kereta boleh? Mana? Ini yang itu pink. Boleh? Uta. Kembalikan ke tempatnya sayang. Senang pula aku tengok tanganku jauh megang itu ya Allah, kangen kali aku mentong. Semoga nggak hujan ya. Biar bisa main loh. Udah lama aku nggak ngetes tong. Bismillahirrahmanirrahim untuk malam ini ya Allah. Salah rasa. Dan ini kan mungkin setelah 6 bulan nggak main tongsten lagi, ini mungkin hari pertama dan mungkin untuk beberapa hari ke depan mungkin agak jantungan dikit sih. Semua ini. Iya ininya ya. Iya. Engkolnya nggak payah kan? Enggak payah yang Oke. Engkol juga dari semangka. Oli udah diganti. Udah paten berarti keretanya. Iya. Oke, ini pun nggak terlalu tinggi jadi pas sama aku. Oh iya ini karet bannya. Oke. Ini juga udah bisa. Atraksinya satu, terus rindu aja menghibur orang-orang. Karena kan kita kebiasaan di pasar malam sebelum COVID dulu kan, memang tujuan kita menghibur orang lain di dalam tongsten dengan beberapa atraksi. Dan ya tentunya kayak rindu aja bawa motor seperti ini. Kalau Scorpio dia megang harus kuat biasa. Nggak bisa sembarang megang dia. Terus Harus pakai tenaga dia kan. Begini.
Mana ototnya? Keluarin ototnya. Pegang. Yakin udah kuat? Sakit. Ih. Udah. Udah. Cari posisi kaki kanannya. Ini kuat nih. Gini-gini motor di atas tuh. Oh. Gini-gini dia. Iya. Tengok depan. Ini kan nengok Waktu aku. adek jongkong dak. Goyang-goyang motornya nih. Ini udah coba goyang-goyangin pas aku mau jongkok. Coba. Ini. Motor naik turun nih, zigzag nih. Coba. Ini nih jangan nempel di sini. Iya, nggak nempel. Ah coba abang mau tengok. Tengokin abang. Ya. Abang, ya coba. Tengokin abang ya. Udah. Adek gimana adek coba? Aku coba. Ya. Oke. Kalau misalnya nggak bisa, Nanti abang nanti kalau dia turun tuh. apa? Gimana? Susah. Susah. Ini gimana? Susah banget enggak? Susah banget. Kalau bahaya sih Bu, cuman gimana ya? Cowok pun nggak semua cowok bisa gitu. Emang harus betul ada niat, ada mau Tenaga. resiko kan, tenaga, otot lah Bu intinya kan, mental lah. Kalau cewek ini 100% nggak bisa. Kalau cewek, tapi kalau cowok insya Allah bisa. Kita harus melatih pusing. Soalnya kan kalau mentong setan itu kan muter-muter, otomatis kalau nggak kebiasaan pusing. Kecepatan juga kita harus kencang baru bisa naik ke atas. Kalau pelan kita bakalan jatuh, bannya tuh bakalan merosot gitu. Jadi kecepatannya itu harus stabil. Bermain motor tuh kebanyakan kan laki-laki. Jadi Tessa sebagai cewek mau menunjukkan kalau cewek tuh bisa juga seperti laki-laki. Emang dunianya para laki-laki gitu. Kalau Mila beradaptasi ke dunia pria ini memakan waktu berapa bulan sih. Kalau joki-joki Tongstan yang sama Mila kemarin itu, Mila udah nganggap mereka itu bukan sebagai rekan kerja lagi, bukan sebagai teman. Tapi Mila lebih menganggap mereka itu seperti keluarga Mila sendiri, seperti abang bagi Mila di pasar malam. Nama saya Karmila Rohmulyani Purba, umur 23 tahun, biasanya dipanggil dengan sebutan Princess Tongsetan. Setelah dari tahun 2014 Mila mulai dari joki Tongstan, memang Mila yang pertama kali di Indonesia. Kadang kayak ngerasa canggung, malu juga. Kadang mereka tuh kayak teriak nanti tengah jalan, kakak Karmila Purba yang joki Tongsetan.
pasti ada senang juga. Oh berarti sekarang akunya udah mulai dikenal orang. Kami lagi main di Bogor, pasar malamnya. Halo. Rindu Kak, kapan main lagi di Tamora? Di Tamora belum tahu kapan sih. Ya ntar CS kan gua kayak siluman, tahu-tahu nongol ntar. Followers Mila ya kalau di Instagram itu 23.000, kalau di Facebook itu ada sekitaran 26 ribuan. Oh, boleh dong main-main ke situ, pasti kan kayak gitu. Jadinya kita lebih ke promosinya itu emang ke Facebook ataupun Instagram gitu. Jadi orang-orang pada tahu kalau Mila main di mana sekarang. Karena kan cewek ngedentong setannya tuh keren ya, ditambah juga apa sih ngendain di jalan biasa aja susah, apalagi ada apa tempatnya kayak gitu ngendainnya, pasti keren sih. Nama saya Andra, panggilan Codet. Apabila ada orang-orang atau oknum-oknum yang membuat rese itu tanggung jawab saya. Dan apabila ada seperti ada kesalahan atau kecelakaan dari karyawan atau dari pembalap, itu juga tanggung jawab dari saya. Pertamanya ceritanya pembalap saya ada satu, laki-laki bernama Arya. Selama 2 bulan saya tidak ada pendapatan atau tong setan itu sepi. Dan saya berpikir, dan saya juga berteman lama dengan Carmila, dan saya berpikir sangat-sangat ramai setelah seorang wanita bernama Carmila menjadi peran di joki tong setan ini. Pentingnya ngecek dinding ini ya, apabila dinding ini basah atau lembab itu beresiko tinggi untuk terjatuhnya seorang pembalap di tong setan ini. Kalau seberapa bahaya itu sangat bahaya. Itu kemungkinan besar itu beresiko patah tulang dan beresiko kehilangan nyawa. Kalau kejadian dulu pernah, hampir 1 bulan yang lalu diakibatkan dinding basah dan pembalap laki-laki itu terjatuh dan kakinya pun terkilir. Ya kalau sebelum balapan itu kadang saya merasa deg-degan dan di pikiran saya pun selalu ada rasa trauma. Kalau Mila ngelihat langsung di depan Mila kalau joki lain itu jatuh, ya pasti pada saat itu pasti takut. Cuman kan balik lagi, ya emang ini udah risiko kita sebagai pekerja joki tong setan gitu. Jadi kita lebih ke berhati-hati aja waktu main gitu, jangan sembarangan lagi, lebih ke berhati-hati.
Ya itu memang sesuatu yang Mila damba-dambakan, kayak seneng banget gitu Mila bisa menaklukkan motor tong setan itu. Kalau Mila waktu main itu kayak ngerasa seneng, bangga sama diri sendiri gitu. Kalau motor tong setan itu bagi Mila itu udah kayak nyawa Mila sendiri. Kalau saweran itu dapatnya itu sih tergantung dari pengunjung. Kadang juga kita dapatnya itu kalau lagi sepi, kadang cuma dapat 100 atau 200, itu juga dibagi ke pembalap lain gitu. Jadi kalau masalah gaji juga, itu juga tergantung dari pengunjung. Kalau pengunjungnya sepi, ya kita dapat gajinya dikit juga, soalnya kan sistem gaji Mila di sini main persen sesuai dari pengunjungnya gitu. Kalau dari gaji, kemungkinan kalau rame-ramenya gitu satu bulan itu 8 atau 9 juta gitu sebulan. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Saya tinggal di kota Takengon, Aceh Tengah di Indonesia. Kebetulan kota Takengon ini masih daerah besar, daerah istimewa Aceh. Kita di sini syariatnya cukup kental, pakaiannya cukup dijaga, maksudnya masih terlalu syariah di sini, dan masih memakai norma-norma yang masih mungkin kalau orang luar itu masih ada pakaian yang terbuka. Di sini diperbolehkan, cuma diberi batasan, tapi kita sebagian besar mayoritasnya umat muslim di sini adalah pengguna hijab seperti itu. Saya manja sekali jadinya. Dan itu juga memberatkan sekarang posisi Devi, harus terus jadi joki atau tetap di rumah sama anak-anak gitu. Itu masih jadi pertimbangan sama Devi sendiri. Ini udah hamil dia, hamil 1,5 bulan, pernah jatuh dari tong, sempat pingsan. Tapi alhamdulillah dia nggak apa-apa, masih umur 1,5 bulan nih. Terus berkelanjut sampai hamil kakaknya ini 7 bulan. Yang mengkritik pekerjaan Devi juga banyak ya, mau itu dari teman sekolah Devi dulu, mau itu dari pihak keluarga, ataupun teman-teman yang kenal di sosmed. Itu ada, memang nggak banyak, tetapi itu sebenarnya mempengaruhi mental Devi sebagai joki gitu. Itu Devi mikir gini, kenapa sih mereka nggak ngedukung, nggak selalu ngedukung, kenapa sih semuanya nggak sepenuhnya mendukung, kenapa masih ada yang nggak suka gitu. Sebentar saya, masa nangis gitu.
saya sebagai pamannya si Depi, ya mungkin positif lah. Karena saya sebagai orang tua. Si Depi itu kalau menurut kami dia itu sudah melanggar kodratnya. Ya dia mungkin sebagai muslimah ataupun muslimah yang tidak begitu nukali ya, namanya muslimah itu kita ya melanggar kodratnya. Atau kita orang timur, kalau wanita itu bekerja yang agak ekstrim, itu kegiatan seorang laki-laki, ya mungkin suku mana saja pun itu sudah melarang dia itu. Sarannya Aceh ini, Aceh dari zaman masuknya Islam di Indonesia, Aceh terutama masuknya Islam pertama, barulah menyebar ke Nusantara. Begitulah hebatnya Aceh ini. Dari dulu sampai sekarang masih kuat untuk masih kuat dengan kultur keislamannya. Aceh sangat kuat. Yang saya tahu kemungkinan 3 atau 4 tahun, kalau tidak salah. Mulai berlakunya syariat Islam masuk ke Aceh ini, kalau dampaknya yang saya lihat ada perubahan betul, jelas, sangat jelas. Karena masyarakat sudah mulai memakai jilbab, tidak ada di kafe-kafe berdua-duaan, pemuda-pemudinya sudah mulai sopan pakaiannya. Waalaikumsalam. Ada Opung. Opung, Nak. Opung. Gabung terus. Tangan. Iya kan, Dak? Met ya, Dak? Ini udah dengar kamu masih mau main lagi? Tongstan, jadi joki lagi? Iya nih. Ya. Jadi ayahnya si Enu ini, Depi ini ya apa usahanya selama ini, selama kopi-kopi ini? Kan abang jualan harum manis di sini. Ya. Iya. Kalau kami sebenarnya dari dulu nggak pernah setuju itu. Apa kegiatan kalian? Bisa kasih anak-anak. Sebagai seorang muslimah, yang setahu saya, perempuan itu sebagai ibu rumah tangga yang sebenar-benarnya. Ibu rumah tangga itu dia seperti memasak, mencuci pakaian, membesarkan anaknya. Terlalu agak urgen lah dia. Karena bisa bincang-bincang makan lah kita ya. Jadi itu kan nanti bisa mau DP rundingin lagi sama abang. Abang bilang kan kalau untuk menetap di pasar malam lagi udah nggak boleh. Karena kita kan juga udah anak 2 gitu. Nanti ntar anak-anak gimana di lapangan. Tapi kalau dari keluarga Depi kan nyaraninnya nggak apa Dev. Selagi itu halal untuk anakmu, halal untukmu. Joki lagi, karena itu kerjaan itu seperti itu kan. Di agama pun tidak cocok. Orang itu mau nyampaikan, mungkin nyampaikan sama kalian tidak terima, masih lanjut. Orang itu mau ngelarang aja, cuman usaha, modal nggak dikasih kan gitu. Udah lama? Lumayan lah. Aku tadi naik mobil kemarin gitu.
Makasih ya kak. Yang mau belajar tentang setan. Tapi bisa bawa kopling kan, Cok? Nggak bisa, aku cuma meeting. Itu berapa kali belajar? Udah berapa hari belajar? Nggak nyampe seminggu. Nggak nyampe seminggu lah, tergantung nyali kamu. Ada yang kayak seminggu, ada yang sebulan. Tergantung. Berarti nanti kita langsung belajar kan? Iya. Kau lah nanti kayak kami ajarin gitu kan, di bawah itu nanti ajarin bawa kopling gitu. Semangat Besti, bisa Besti. Demi cita-cita Besti dan cowok-cowok. Yang ada keluarga yang harus dibantu. Iya. Ada cowok juga yang harus diapain? Iya. Enggak, cowok jangan pikirin. Kan Kita sekarang ini biasanya mikirin cowok. sekarang ini kebahagiaan nomor satu itu uang. Karena Uang. harus Besti. Itu pas waktu masih SMA, itu kan kayak ngelihat kok bisa gitu perempuan wanita kayak naik motor musing-musing gitu ya kan. Itu kan di pasar malam, kayak di tempat Benjai Milenial Market kemarin juga gitu kan. Pas malam hari, karena kan malam hari bukanya. Jadi kayak langsung kayak ada nih pembalap wanita. Oh langsung gitu beli tiketnya langsung. Sampai itu. Jadi mau belajar kan? Jadilah, tapi doakanlah, bismillah. Oke. Apalagi yang kita lihat zaman sekarang banyak gitu laki-laki yang suka merendahkan perempuan, yang bilang perempuan itu lemah, perempuan nggak bisa ngapa-ngapain, perempuan cuma bisa duduk-duduk minta uang kan gitu kan. Cuma kan kalau ngelihat kayak gitu kan perempuan bisa mandiri, bisa bekerja, bisa cari uang, bisa berdiri dengan kakinya sendiri kan. Apalagi kayak kita lihat Kak Mila itu kayak main-main kayak gitu, jadi kayak oh Kak Mila aja bisa apalagi aku kan gitu. Jam 8. Nggak apa-apa lah. Ngapain deg-degan? Nggak apa-apa. Diran, ini kan motor tong setannya. Ya. Jadi ini beda sama motor di jalanan lain. Oh berarti beda kayak Iya, kalau motor tong setan ini kita nggak pakai rem. Jadi pakai apa Kak? Di rem belakang sama rem depan dilepas semua gitu. Nah, terus? Jadi kalau dia pakai rem, takutnya nanti kalau kayak kita tiba-tiba waktu main di atas, tiba-tiba kita spontan pengen ngerem, jadinya jatuh. Makanya dilepas remnya gitu, supaya lebih ringan juga. Jadi kalau nggak pakai rem kita kayak mana? Kalau ininya? kita nggak pakai rem, berarti kalau kayak mau nanti kita mau turun gitu kan rem, tinggal turunkan gas saja sama turunkan gigi. Kau coba kan gitu. Tunggu Kau aku buka aja ya. sandalmu. Kau ini kan. Nah, terus kan, nanti kan kalau kayak kau masukkan gigi kan, kau masukkanlah nih kan. Kau tekan dulu nih, kau tekan. Kau masukkan gigi ini ke pakai kaki. As. Semenjak Mila jadi joki tong setan dulu awalnya belum banyak. Awal dari pertama kali Mila main gitu. Tapi semenjak kayak kemarin Mila mulai viral itu, mulai dari situ banyak yang ingin belajar jadi joki tong setan gitu. Kurang lebih 10 orang ada yang Mila ajarin gitu. Tapi susah ya. Susah loh Kak.
Kalau Tessa latihan yang sudah Tessa latihannya di sore hari, paling 1 jaman atau berapa menit, kurang lebih 1 jam. Hari ini hari istirahat saya mau gunakan waktunya buat jalan-jalan ke Jambi sama rekan kerja saya. Saya suka ke Jambi karena keperluan saya banyak ditemuin di Jambi. Misalnya shopping, sepatu, baju, make up, dan lain-lain. Mungkin orang-orang setempat itu jauh dari kota atau memang daerah situ tuh memang kurang hiburannya. Jadi kalau kami ke sana tuh orang itu bakalan bahagia atau gembira atau terhibur. Kalau sesekali bagi orang-orang setempat perlu pasar malam karena kan orang itu butuh hiburan. Maksudnya hasil kerja pasar malamnya dibuat apa gitu. Ya kebutuhan Tessa, dan kalau misalnya lebih ya dikirim ke keluarga. Ya kalau misalnya lebih lagi ya ditabung. Buat ini, buat beli, ya buat untuk kedepannya lah. Sama ya? Ini 85. Sampai saya 85, kecil 75. Kok lucu bang bajunya. Iya. Oh yang ini iya, 2. Ini berapa kak? Ini 65, potong 5.000 jadi 60. Kaosnya aja. Tessa sebagai joki tong setan cukup bangga karena sampai hari ini Tessa bersyukur bisa berdiri di kaki sendiri dan bisa membantu keluarga. Tessa sebagai anak dari anak yang bisa membantu keluarga, Tessa cukup senang karena kan nggak semua anak ya seperti Tessa masih muda yang bisa membantu keluarga. Tessa pribadi, Tessa rencana buat kedepannya nggak bakal seterusnya seperti ini, soalnya kan ini cukup berbahaya sebagai cewek. Suatu saat Tessa pasti akan berhenti, tapi kalau untuk saat ini nih, Tessa masih muda, masih bisa untuk menjalani ini. Terakhir kali Mila pulang kampung itu 1 tahun yang lalu juga. Perasaan Mila hari ini itu ya senang gara-gara mau pulang kampung, ketemu sama orang tua. Jadi ya emang hari ini hari yang Mila tunggu-tunggu selama Mila bekerja. Kampung Mila itu jauh, jadi jarak dari tempat Mila ke kampung itu memakan waktu yang lama.
Jadi ini tuh tempat pasar malam Mila dulu main di sini. Nah kebetulan Mila mau pulang ke rumah mama. Kebetulan tadi lewat dari depan gor ini. Nah Mila mampir dulu sekalian lihat-lihat gedung-gedung yang di sini, tempat-tempat di sini ada perubahan apa. Mila kemari itu dulu umur 14 atau 15 tahun gitu. Mila main-main kemari sebelum Mila kerja. Awalnya pengen masuk sekolah musik. Cuman orang tua nggak ngizinin karena masalah ekonomi dulu. Jadi Mila berhenti sekolah, Mila berangkat langsung. Waktu kita ngamen juga dulu, ujung-ujungnya sorenya pasti ngumpul kemari lagi gitu. Jadi emang banyak banget sih kenangan yang di gedung ini. Kayak kita kadang juga tidurnya di sini juga gitu. Sama teman-teman habis dari sini kita baru kayak ngamen. Jadi ini tuh tempat kita dulu nulis-nulis nama-nama kayak graffiti gitu. Terus dulu tuh kayak kalau kita nongkrong tuh di sini tuh kita sering bawa kayak spidol gitu kan. Jadi kita kayak curhat, kadang curhat. Jadi kalau kayak sekarang Mila di sini sekarang ini, ya jadi sekarang tuh Mila lebih bersyukur udah kerja di pasar malam karena kehidupan Mila juga lebih baik dari yang dulu waktu Mila ibaratkan ngamen-ngamen dulu kan. Jadinya sekarang itu lebih kayak Mila tuh kayak lebih menemukan jati diri Mila sendiri gitu. Ini kok bisa kayak gini? Gara-gara megang gas itulah. Megang gas. Sini pun megang gasnya terus. Iya kan beda gasnya. Mama pun Kena kepalan. tapi nggak sakit. Ya, Cuman nggak kayak sakit. gini aja dia. Hati-hatilah kau main di sana. Jangan apa kan. Kalau mama cuman berdoa aja lah. Gimana kau supaya sukses kembali kayak dulu. Mila. Ini Mama. Ini mama. Biar kau ingat terus mamamu. Mama tong. Jangan lupa. Itulah. Kau bikinnya rupanya tandanya di sini di tanganmu, berarti kau ingat selalu mama kan? Nah, itu. Mama juga ingatnya kau terus nang. Mudah-mudahan bisa lagi keluar negeri sana kau. Apa? Keluar negeri. Ke Thailand. Mama lu nanti jadi yang ku aja. Begitu. Carmela itu ya anak saya. Cuman dia satu-satunya anak saya perempuan. Kalau saya bilang dia itu, si Carmela ini, kalau istilahnya sama aku sendiri aja ya, boru panggoaraki, anak kesayanganku. Kalau menurut saya, karena dia udah cerita sama saya, masalah pekerjaan dia itu, yang di Tongset tanah itu kan, ini udah talenta sama saya, karena udah kularangin betul kok.
Memang kalau masalah itu kan hati kecil saya, anak saya ini baru segini udah ngirimin duit sama saya gitunya. Kayak mana lah saya menerima itu. Sedangkan saya masih mampu membelanjain dia. Bagi Mila tuh tong setan itu udah memang Milanya untuk selamanya di tong setan, kayak ibaratkan hidup Mila itu emang untuk tong setan gitu. Ke go internasional gitu. Kalau di dalam tong setannya gitu, mimpi Mila di dalam tong setannya itu lebih ke pengen ke go internasional. Mila lebih pengen Mana kita? Tidak pernah, cuman tong setan kalau yang laki-laki pernah saya lihat. Tapi kalau yang seperti Devi perempuan belum pernah, baru kali ini saya lihat. Cuman Devinya ada saya dengar-dengar. Setelah saya lihat kalau Devinya profesional. Mereka kritikan ke Devi itu memang benar, apalagi mereka yang paham agama. Kodratnya perempuan itu bukan jadi joki ya. Padahal Devi tuh nyaman gitu. Devi sangat nyaman berprofesi sebagai joki tongstan dan menyandang status sebagai seorang ibu waktu itu. Dan buktikan kalau yang menghina Devi hari ini besok akan tepuk tangan lihat atraksi Devi gitu.